Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Purniasari dari jurusan Asisten Perawat dan Farmasi. Kali ini saya akan mereview materi sejarah dan perkembangan ilmu farmasi. Apa sih farmasi itu? Farmasi berasal dari kata pharmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Sedangkan secara istilah, farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengelolaan, peracikan, industri obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum banyak dikenal dunia pada masa Hippocrates atau lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran pada tahun 420 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban ini, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit pada sang pasien, tetapi juga menyiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang apoteker. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu kesehatan, problematika dalam penggandaan obat semakin rumit, baik formulanya atau cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang untuk mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memerintahkan untuk memisahkan secara resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah itu sekarang dikenal dengan nama Decree to Silence. Dan dari sinilah sejarah farmasi ini berasal dan para ahli menyimpulkan bahwa akar dari ilmu kedokteran dan farmasi itu sama. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktek farmasi tradisional seperti peracikan dan penyedia sediaan obat, serta praktik farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien, diantaranya layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Kata farmasi berasal dari kata pharma atau pharma. Kata pharma ini istilah yang digunakan pada tahun 1400 sampai 1600-an. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa terhadap pembentukan ilmu farmasi, di antaranya Paracelsus, Hippocrates, Claudius Galen, Ibnu Sina, Johann Jakob Bever, dan Rudolf Boehm. Rudolf Boehm inilah yang pertama kali mendirikan Institut Farmakologi pertama pada tahun 1847 di Universitas Dorpat, Estonia. Perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi awalnya berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berkembang di Yunani, Timur Tengah, ASEAN Kecil, Cina, dan ASEAN lainnya. Mulanya, ilmu pengobatan ini dimiliki oleh orang tertentu secara turun-temurun dari keluarganya. Perkembangan ilmu farmasi kemudian menyebar luas di seluruh penjuru dunia, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat. Sekolah tinggi farmasi pertama didirikan di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1821. Sekarang sekolah tersebut diberi nama Philadelphia College of Pharmacy and Science. Setelah itu, dimulailah era baru ilmu farmasi dengan bermunculannya sekolah-sekolah dan fakultas di universitas. Peran organisasi keprofesian atau keilmuan juga ditentukan perkembangan ilmu farmasi. Sekarang ini banyak sekali organisasi ahli farmasi, baik di lingkup nasional maupun internasional. Di Inggris telah didirikan organisasi keprofesional pada tahun 1841 yang diberi nama The Pharmaceutical Society of Great Britain. Sedangkan di Amerika menyusul 11 tahun kemudian dengan nama American Pharmaceutical Association. Organisasi internasionalnya akhirnya didirikan pada tahun 1910 yang diberi nama Federation International Pharmaceutical. Sejarah industri farmasi modern dimulai pada tahun 1897 ketika Felix Hoffmann menemukan cara untuk menambahkan 2 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra karbon dan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam sari pati kulit kayu willow.
Hasil penemuannya ini dikenal dengan nama aspirin yang akhirnya menyebabkan lahirnya perusahaan industri farmasi modern di dunia, yaitu Bayer. Selanjutnya, perkembangan R&D pasca Perang Dunia ke-1, kemudian pada saat Perang Dunia ke-2, para pakar berusaha menemukan obat-obatan secara massal. Misalnya obat TBC, hormon steroid, dan kontrasepsi, serta antipsikotika. Sejak saat itulah dunia farmasi, baik industri dan pendidikan terus berkembang dengan didukung oleh penemuan di bidang lain, misalnya penggunaan bioteknologi. Sekolah-sekolah farmasi hampir dijumpai di berbagai penjuru dunia. Kiblat perkembangan ilmu, kalau boleh kita sebut, memanglah Amerika Serikat dan Jerman, karena di sanalah industri obat pertama berdiri. Nah, itu tadi review yang dapat saya jelaskan. Saya Ega Purniasari, pamit undur diri dan jangan lupa untuk belajar yang giat untuk menjadi orang yang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.